Diam-diam udah keluar kota lu ya? Dari tadi gue cerita nggak dengerin. Sialan. Nggak nyangka gue. Padahal mapsnya di atas kepala lo nih tadi. Oh iya. Iya. Sedikit nilai plus juga lah buat lo ya kan? Ya gue sih terima kasih juga. Gue nih terima kasih juga sih sama perusahaan yang udah ngirim gue ke kota-kota Iya. tersebut. Ya gue seneng keluar kota. Cuman ada seneng ada enggak, namanya kerjaan. Betul. Gitu. Jadi gue terima kasih buat bos-bos gue yang sebelumnya udah mempercayakan gue ke kota-kota yang bagus-bagus. Mantap. Ya semoga hasilnya yang pernah gue kasih ke buat perusahaan nggak mengecewakan. Nah, gue mau nanya nih sama lu. Biasa aja kalau dia. Gue nanya sama lu. Kan banyak nih kantor-kantor yang diliburin ya kan? Atau bahkan karyawan-karyawannya dikurangin lah dalam tanda kutip ya kan? Nah, PHK ya kan? Iya. Banyak sih, sedih sih gue ngeliat. Nah, dengan terjadinya kayak gini nih, lu sendiri gimana nih menyikapinya nih? Maksudnya, apakah lu masih keluar kota dengan keadaan gini? Atau kan lu masih stay home aja atau gimana? Iya, pertama sih kalau ditanya tetap keluar kota atau enggak. Soalnya gue ngikutin anjuran pemerintah dan perusahaan gue juga bagus pemilihannya. Artinya enggak nafsu sama yang namanya target. Artinya perusahaan gue juga ngikutin anjuran pemerintah. Nggak boleh karyawannya masuk kerja, nggak boleh juga orang-orang keluar kota seenak jidat. Artinya kan kita ngargain orang dong kalau misalnya kita tetap keluar kota, karena target yang kita keluar kota kan kita ketemu orang. Kalau misalnya kenapa-napa nanti di jalan, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa, udah terlanjur. Jadi artinya gue tetap di rumah sekarang. Jadi gue dirumahkan. Dengan adanya lu dirumahkan, lu bertahan hidup itu kayak gimana? Survival itu kayak gimana? Apa kalau punya usaha lain? Pelan-pelan kaget gue kalau ditanya kayak gitu kan. Bukan kaget pertanyaan, nadanya. Nah emang gitu dia. Oh lu udah kenal lama nih. Gue kenal lama, lu makanya adaptasi sama dia. Adaptasi, ya. Mukanya sih muka donatur ya. Muka ngeselin gitu. Lu lihat ke kamera. Donatur ya. Mukanya muka donatur. Donatur apa? Kayak dermawan gitu. Ya, alhamdulillah. Tapi kelakuan nih menyimpang gitu dari. Balik lagi ke normal kapan dia? Pertanyaan lu tadi, selama lu dirumahkan apa survive lu? Ya bener dong, konsisten lu. Satu-satu dulu, gue jawab semuanya, bingung gua. Nah, kan kebetulan tadi kan lu cerita nih keluar kota kan. Udah pasti lu dapat penghasilan kan. Ini kan lu kebetulan lagi keadaan gini kan, pasti nggak kerja kan. Gritasi begitu mulu lu nanya ya. Enggak. Buat teman-teman juga nih kan banyak sekarang yang di rumah aja nih, tapi nggak dapat penghasilan nih. Iya. Nah, menurut lu gimana nih? Lu sendiri gimana buat dapat penghasilan tambahan? Ya gue selama dirumahkan sih gue ngandelin tabungan ya. Dari awal corona gue ngandelin tabungan. Cuman tabungan gue ini nggak banyak, artinya cuman cukup buat bertahan hidup selama corona. Artinya sebelum corona kan gue punya tabungan bisa beli ini itu. Tapi sekarang buat ya beli kehidupan yang ada di rumah aja. Ya untuk kalau misalnya ditanya gimana pendapat lu kalau misalnya orang-orang selain lu dia dapat dari mana kalau misalnya nggak punya tabungan? Ya mungkin cara penghasilan hariannya Satu, solo maaf. Ya satu, palingan cari kerjaan yang menghasilkan ya minimal buat dia makan lah gitu. Cuman Mantap, udah. kadang-kadang ya kalau kita cari kerjaan yang sebelumnya lu kerjanya enak, terus tiba-tiba misal contoh yang nggak enak, terus lu nggak mau, lu malu gara-gara kerjaan dari tadi enak terus nggak enak. Jangan, nggak usah malu sekarang kerjaan apapun. Kayaknya yang penting sekarang dapat duit, kita bisa beli makan, bertahan hidup. Udah itu doang. Gue juga sekarang udah nggak punya tabungan, ya jujur bukan nggak punya, cuman cukup buat bertahan. Lu minta didonasiin apa? Ngomong begitu ya. Ya mungkin yang buat yang nonton, kita juga ada nanti sesi buat Berbagi. nerima kiriman dari Dan bukan buat kita ya pastinya. buat kita lah. Boleh buat kita dulu nih. Habis itu kalau udah kebanyakan maksudnya, oh nih kita udah punya, nanti kita bisa donasi. Coy, gue mau nanya lagi coy. Maksudnya nih, tadi lu jawab nih, lu dari ngandelin tabungan doang ya kan? Iya. Gue tidur, boleh kali ya? Pegel gue ngeliat lu gitu. Enggak nih di kasur berdoa ada kayak tahu sih. Cuaca sih emang spotnya kan. Oh iya, kita lokasinya di kamar, di kasur. Bertiga, cowok semua, nggak ada cewek. Gimana tuh?
jangan berpikiran aneh-aneh walaupun kasur ya ini tetap tempat tidur. Yang tempat tidur, oke. Dari lu ceritain bener-bener apa dah ngebuat orang tuh open mind gitu ya bahasanya gitu ya mungkin ya. Open mind buat ngelakuin hal yang di luar kebiasaan zona nyaman dia gitu. Ya misalnya dia cuma kerja di Jakarta doang, tapi nih orang nih manusia nih berani ngambil resiko keluar kota. Yang pasti resikonya lebih gede. Nah, pertanyaannya nih, resiko apa aja yang lo hadapin di luar kota? Yang pertama, kita keluar kota sendiri, nggak ada teman, ya lawan ada. Lawan ada, binatang. Resiko pertama, Gak lucu. kita abaikan. Resiko pertama kalau keluar kota, ya satu kita keluar kota sendiri. Iya kita punya HP. Punya HP nggak selamanya kita sadar kan kalau bisa kita terjadi apa-apa di jalan. Kita emang nggak sadar bisa main HP, nggak bisa. Artinya yang pertama tadi resikonya kalau kenapa-napa di jalan kita nggak sadar, orang nggak tahu, keluarga kita nggak tahu. Ya orang bisa amit-amit kalau misalnya kita nggak sadar di jalan, mereka bisa lihat KTP kita. Yang kedua, ya kita sepi, nggak ada teman ngobrol. Ya biasanya gue telepon-teleponan sesama karyawan lah. Oh iya. Kalau teleponan sesama karyawan, cowok sama cowok bisa 1 sampai 3 jam, bayangin. Lama banget ya? Itu Udah yang kayak- ngobrolin nggak lain nggak bukan soal kerjaan. Soal kerjaan juga? Soal kerjaan, 3 jam sama cowok. Kalau ngingetin makan, lu udah makan belum? Kadang-kadang kita ngingetin, gimana lu kerja di sana suksesnya? Terus kita saling sharing di sana. Terus ada teman yang misalnya nggak kerja sama sekali, maksudnya nggak kerja, maksudnya nggak dapet penghasilan sama sekali. Itu kita biasanya ledekin itu biar dia termotivasi. Chemistry-nya dapat juga ya berarti ya? Iya, jadi setiap kita kemana-mana terus kumpul lagi ke Jakarta, jadi kita banyak banget ceritanya. Gue mau nanya lagi nih, sorry nih nanya mulu nih, ya kan? Lu kan sering, pasti kan keluar kota itu masalah apa? Pekerjaan lu kan, bukan pasti traveling kan? Bukan traveling kan? Nah, pastinya lu ketemu nih sama orang-orang yang nggak lu kenal lah bahasanya. Notabene tuh dari kalangan bawah sampai kalangan atas kan, pasti lu temuin. Nah, itu lu gimana tuh cara berinteraksi dengan orang-orang yang nggak lu kenal awal-awalnya? Jawab. Ya gue kalau misalnya di luar kota namanya sendiri, gue harus cari teman dong. Masa ya gue harus di kamar terus? Jadi caranya gue berinteraksi sama orang yang gak gue kenal, biasanya gue kan kerja ke kampus-kampus nih, datang ke kampus-kampus. Ya, Oh, kalau kampus tuh. kampus, gue datangnya ke kampus-kampus. Gue Lu pertama dapet ayam kampus lu berarti lu ya? Dapat kan nomornya? Acu lu ya? yang disambelin. Ya, Gue bukan. gak ngerti, bang kayak gitu bang. Oh, nggak ngerti kali? Bagus. Pas polos ya? Polos gue kayak kapan? Kerjaan gue kan masuk ke kampus, gue ketemu kaprodi, sekprodi, sekjur, dekan, gitu. Jadi ketemu sama Lu orang. ngapain itu? Wah, gue lagi Oh nyeritain iya, maaf. ketemu sama orang yang berpendidikan nih. Maaf. Jadi yang gue temuin tuh orang-orang yang pendidikannya tinggi, di atas gue jauh gitu. Cari interaksi gue ya ke kampus-kampus, ngobrol sama interaksi sama mahasiswa, gue ngobrol di depan biasanya Ini lu- puluhan sampai ratusan mahasiswa gitu. Ngobrol sama mahasiswa juga, Bro. Wah, nggak kelihatan. Nggak kelihatan kalau dia mahasiswa, nggak cocok gitu. Lihatnya gondrong palanya. Ah, dia ngikutin gondrong mahasiswa anak-anak. Aslinya Apa ya? penggembelan ya. Wah. Apaan sih? Kocak ya? Ya gue interaksinya sama mahasiswa. Berarti lu dalam tanda kutip sokap aja deh ya? Iya, sok Sokap buat jualan juga sih ya? Lu dengan mudahnya ketemu sama... dengan mudahnya ketemu sama petinggi-petinggi kampus ya kan? Iya. Rektor ya kan? Sering berarti lu ketemu Rektor. Paling tinggi dekan gua ketemunya. Jangan seolah-olah gua orang penting. Gua bisa ketemu sama rektor. Ya aminin dah dulu Iya. ya. Tapi nih, gue sebagai mahasiswa nih Dew, jarang Dew ketemu sama dekan, kaprodi gitu-gitu jarang. Ya dekan juga nggak mau ketemu sama lu. Set diem aja. nungguin. Nah, yang jadi pertanyaan nih, lu komunikasinya gimana Dew? Dengan apa petinggi-petinggi kampus kayak dekan gitu? Apakah lu langsung masuk ke ruangannya atau lu melalui apa? Janjian dulu mulai dari sosial media atau gimana? Ya jadi awal pertanyaan lu, kenapa kok segampang itu lu bisa ketemu gitu kali ya? Kok lu pertanyaannya nggak ini sih? Nggak menarik gua buat gua jawab. Emang iya? Harusnya kok bisa gitu. Lu kan tadi cerita, gua aja mahasiswa susah buat ketemu. Tadi cerita nggak sih tadi? Kayak gitu enggak ya? Cerita Cerita deh. anjay. Cerita. Iya itu bener tinggal lu jawab doang. Iya, pertanyaan lu gak ada yang
kok lu bisa segampang itu dari cerita lu bisa ketemu langsung sama petinggi-petinggi kampus, sedangkan yang gue ceritain tadi gitu. Jadi gue yang jadi mahasiswa ini mah. Ya, gue ceritain dah, gue paham sama pertanyaannya. Jadi kenapa? Kok lu marah-marah udah biasa ya, Bang? Enggak. Gua jawab juga biasa aja. Ini mau gue jawab nggak? Jawab dong. Ya, Biasa ngomong jawabnya. dulu. Ya kenapa sih gue bisa gampang banget Gak ketemu? beres ya. Buset, Lanjut. dikatain ini video nggak pakai pulsa, pakai. Kenapa sih bisa gampang banget ketemu? Enggak segampang cerita yang gue ceritain. Ketemu. Nggak segampang cerita yang gue ceritain. Iya, itu ada konspirasinya kali ya. Enggak segampang Segampang yang gue ceritain. yang gue ceritain. Lu bisa artiin gak sih? Nggak segampang yang gue ceritain. Jadi lu cerita tapi nggak gampang. Gimana tuh? Lu doang tuh ngerti tuh. Bahkan teman-teman kita mungkin nggak tahu nih. Nggak segampang yang gue ceritain. Gue sendiri aja samping lu bingung nih mikir mulu nih. Nggak segampang Kagak. ceritain. Dia ngomongnya ceritanya gampang ya kan. Cuma sebenarnya kalau dilakoni itu cerita ya kagak gampang gitu kali ya. Oh iya, gampang diomongin tapi nggak gampang ngelakuin. Betul. Lanjut ya. Jadi prosesnya itu cukup lama. Buat ketemu dekan itu di kota itu gua menghabiskan waktu bisa 1 sampai 3 hari. Ya kalau misalnya lemot-lemot banget kerjanya ya bisa sampai 2 minggu kalau lemot banget kerjanya. Wow. Tapi kalau misalnya cepat, kalau fight banget gitu buat ketemu, antusiasnya, wah gue mau ketemu dekan nih, gue pengen kerjaan gue biar cepet selesai. 1 hari bisa langsung ketemu. Tapi prosedur buat ketemu dekan itu pertama kita harus ke kampus tuh ke bagian sekretarisnya dulu. Ngapain keuangan? Kita ke sekretaris dekan dulu, kita nanya jadwal dekan itu yang kosong kapan, kita mau ketemu. Nah kita jelasin ketemu dekan itu mau ngapain, kita jelasin sama si sekretaris, karena sekretaris yang ngatur jadwal si dekan, bukan yang ngatur sih. Mungkin yang tahu banyak jadwal kegiatan dekan tersebut, kosongnya kapan. Nah gua bisa janjian sama sekretarisnya itu gitu. Jadi yang sekretaris ketemu sama dekan. Janjian sama sekretaris buat Ketemu sama dekan. dekan. Iya. Bukan janjian sama sekretaris. Bisa. Hebat nih dia. Kita nih mahasiswa kadang-kadang mau ketemu wadekan aja urusan tertentu gitu ya. Mentok-mentok itu di sekretarisnya doang. Ya itu sih gunanya sekretaris, biar orang yang mau Gunanya. ketemu dekan itu, namanya dekan kan orang yang paling tinggi lah maksudnya di kampus di prodinya itu. Yang di atasnya dekan kan ada rektor. Ya artinya dekan itu ya tinggi lah menurut kita. Jadi buat ketemu dekan itu nggak gampang. Jadi sebelum ketemu dekan kita cari tahu dulu jadwal dekan itu kosongnya kapan buat kita ketemu, biar dekannya juga ketemu kita juga enak, nggak buru-buru, nggak keuber-uber waktu gitu. Jadi ya ketemunya ya prosesnya prosedur kampus, teleponan sama dekan pernah. Jadi teleponannya itu kalau mendadak, kalau misalnya gua ada jadwal sama dekannya nggak ada kabar, langsung gua telepon kadang-kadang. Ya, Padahal kan orang luar ya kan, apakah pihak kampus nggak menaruh kecurigaan lo, nggak curiga sama lo gitu nih orang ngapain sih gitu tiba-tiba masuk kampus. Oh enggak, soalnya kan pertama tadi yang gue bilang prosedur, gue ke kampus itu mau ngapain, jadi gue udah bawa proposal, bawa apa, karena gue kan karyawan sebuah institusi perusahaan yang bersangkutan mau ngajak kerjasama sama kampus tersebut. Ya jadinya lewatin prosedur, gue harus persuratan, ngirim proposal, surat izin buat buset. Lu makan lu ya? Makan nih. Makan lu lagi Ini lagi puasa nih. Salah satu mindset orang tuh kalau tahap pas puasa dikira makan. Tapi tahap lu tadi bau ban dalam sih. Ya sama kayak mahasiswa juga, pastinya mau ketemu dekan nggak gampang, pasti sulit banget. Nah kenapa gue gampang? Karena gue mau ngadain kerjasama. Dio, Kagak pertanyaan terakhir Dio. kagak gue nggak mau gue ditanya-tanya. Udah. Closing. Ya, tutup. Apaan gue ditanya mulu nggak bener. Tutup ya. Oke, makasih yang udah nonton. Terima Kalau kasih. suka sama videonya, walaupun nggak jelas, boleh di like. Kalau mau nggak ketinggalan sama video selanjutnya, kita lihat video Lihat. selanjutnya bakalan banyak cerita-cerita seru. Oke? Jadi jangan lupa di subscribe. Oke guys, terima kasih. Terima kasih. Semuanya, Semuanya. kita pamit undur Kita diri. pamit undur diri. Terima kasih Gi. Terima kasih Dio. Oke, selamat jumpa. Sampai jumpa lagi. Selamat jumpa sih gua. Sampai ya? Udah lu kagak jelas sih, gua udah lah. Udah. Udah gede banget.